Selamat siang. Perkenalkan nama saya Ferawati dari Universitas BSI Cengkareng. Saya ingin menjelaskan kenapa adanya agama dan kenapa masih menjalankan ibadah. Saya menjelaskan pertama kenapa adanya agama. Agama berperan sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Agama dan beragama adalah salah satu kesatuan namun memiliki makna yang berbeda. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan. Agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta maupun dengan Tuhan. Pentingnya peranan agama adalah kehidupan keseharian umat. Ada beberapa poin-poin tersebut. Pertama, ajaran agama berperan dalam menghidupkan nilai-nilai luhur moralitas. Yang kedua, agama menjadi sumber kekuatan semakin bagi umat dalam menjalani rutinitas kehidupan. Nilai-nilai spiritualitas agama dapat menghidupkan kekuatan dalam diri untuk menghadapi berbagai permasalahan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusan dan hilangan saat panas. Yang ketiga, agama berperan menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi umatnya sekaligus menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau tidaknya, tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap ajaran agama yang diimaninya. Di saat umat menghadapi suatu cobaan dan penderitaan dalam hidupnya, iman yang kuat terhadap agama akan dapat menguatkannya. Penderitaan dan cobaan yang dialaminya diyakininya sebagai ujian dari Tuhan untuk menjadikannya orang besar atau berhasil sukses. Yang keempat, agama berperan membentuk perilaku keseharian umat. Peranan agama adalah hidup keseharian umat sangatlah besar dalam menjalani rutinitas kehidupan ini. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani menjadi kebutuhan dasar manusia. Keseimbangan antara jasmani dan rohani akan menghasilkan harmonisasi dalam kehidupan ini dalam mempedomani ajaran agama dalam kehidupan akan menjadikan kita mampu untuk dapat menghormati dan menghargai perbedaan di antara sesama. Saya menjelaskan kenapa masih menjalankan ibadah. Ibadah yang dilakukan persekutuan jemaat serta pelaksanaan perjamuan merupakan sebuah ibadah dengan nilai kewajiban yang tinggi. Ibadah yang seperti ini memiliki maksud supaya jemaat dapat secara rutin berbagi dan berdiskusi sembari mendengarkan firman Tuhan dengan tak lupa memuji dan menyembahnya. Ibadah utamanya bukanlah tertuju kepada manusia, tetapi kepada Allah yang memiliki peran di dunia sebagai pencipta dan pemelihara. Lahirnya tata cara ibadah didasarkan kepada perintah Allah dan memang bukan berasal dari inisiatif manusia sendiri untuk mengadakannya. Terciptanya ibadah adalah karena Tuhan Allah sendiri yang ingin memanggil manusia untuk berbakti kepadanya dan bertobat. Ibadah adalah waktu di mana Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang Maha Kudus. Kala ini kita berbicara kepada Tuhan melalui doa dan nyanyian pujian. Gereja berfungsi sebagai tempat kita beribadah dan tempat kita mengakui perbuatan dosa kita yang kita perbuat kepada Tuhan untuk mengalami pertobatan. Perbuatan dosa yang kita perbuat menjadi jurang pemisah antara Allah dan manusia. Manusia kita menjadi seteru Allah, tetapi kenyataannya Allah masih mau mencari dan menyapa manusia, bahkan menunjukkan kasih-Nya untuk mengampuni. Manusia hanya bisa menyambutkan dengan tersungkur di hadapannya, bersyukur, hormat, dan takut kepada Tuhan. Kita bisa beribadah dengan cara sujud, duduk, berdiri, dan sikap hati yang hancur atau remuk di hadapan Tuhan. Hanya ibadah dengan hati yang tulus, ikhlas, Allah berkenan dijumpai.
Ibadah dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang dan beribadah pun harus berpakaian sopan dan rapi karena beribadah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dan sesama kita yang melihat pun tidak tersandung tetapi kita menjadi berkat. Dari yang sangat penting juga adalah sikap hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan, apakah sungguh-sungguh, main-main, atau hanya sekedar saja sebagai kegiatan rutin yang hanya untuk dilihat orang oleh orang, atau sebagai tempat berjumpa dengan sesamanya atau teman-temannya. Semua itu kembali kepada diri kita sendiri. Untuk kita merasakan hadirat Tuhan, kita harus melakukan kerinduan, kehausan, dan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Karena sejatinya tujuan ibadah adalah untuk menyembah Tuhan dan menyenangkan hatinya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Shalom.